Perkenalkan, nama saya Romalius Brizen Marolip Stanggang dengan NIM 4012411163. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hukum dagang. Hukum dagang adalah serangkaian peraturan yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan hukum dalam kegiatan perdagangan. Hukum dagang mengatur segala hal yang terkait dengan perdagangan, transaksi jual beli, dan bisnis. Sejarah hukum dagang. Hukum dagang di Indonesia dimulai pada abad pertengahan di Eropa Barat. Kota-kota perdagangan seperti Genoa, Florence, Venesia, Marseille, dan Barcelona menjadi pusat perdagangan. Hukum Romawi awalnya mengatur perdagangan, namun peraturan hukum baru yang berlaku hanya untuk pedagang disusun di kota-kota tersebut, yang disebut hukum pedagang. Pada abad ke-17, di Prancis, hukum pedagang dikodifikasi melalui Ordonnance du Commerce pada tahun 1673. Selanjutnya pada tahun 1681 dibuat peraturan mengenai perdagangan laut yang bernama Ordonnance de la Marine pada tahun 1808 di Prancis. Code de Commerce yang merupakan kitab undang-undang hukum dagang tersendiri dibuat. Sumber hukum dagang. Sumber hukum dagang digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan masalah dan menentukan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan di Indonesia. Sumber hukum dagang di Indonesia diatur dalam beberapa hukum, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tertulis terkodifikasi. Hukum tertulis yang dikodifikasi ada dua, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata. Yang kedua ada tertulis tidak terkodifikasi. Hukum tertulis yang tidak terkodifikasi yaitu peraturan perundang-undangan khusus yang digunakan untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan. Beberapa hal ini misalnya penanaman modal, asuransi, koperasi, perbankan, persaingan usaha, dan pasar modal. Yang ketiga ada tidak tertulis, contohnya kebiasaan dan doktrin. Subjek hukum dagang. Subjek hukum dagang adalah pihak-pihak yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat melakukan tindakan hukum dalam aktivitas perdagangan. Subjek hukum dagang ada dua, yaitu orang perorangan atau individu, contohnya adalah pedagang kecil atau wirausaha yang menjalankan bisnis secara mandiri. Yang kedua, badan hukum. Badan hukum adalah entitas yang diakui oleh hukum sebagai pihak yang dapat memiliki hak dan kekayaan sendiri, contohnya perseroan terbatas, PT, koperasi, yayasan, persekutuan komanditer, CV, dan firma. Objek hukum dagang. Objek hukum dagang adalah segala sesuatu yang jadi subjek perjanjian atau transaksi dalam kegiatan perdagangan. Objek ini dapat berupa benda, dibagi menjadi dua, ada benda berwujud dan benda tidak berwujud. Yang kedua ada jasa. Yang ketiga ada hak kekayaan. Yang keempat ada uang. Yang kelima ada hutang. Yang keenam perdagangan. Yang ketujuh firma, CV, PT, dan koperasi. Yang kedelapan ada surat berharga. Yang kesembilan ada perjanjian. Yang ke-10 ada perusahaan. Sekian dari presentasi saya hari ini. Bila ada salah kata mohon maaf kepada Bapak Tony. Terima kasih.